Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu pasal keutamaan sholat, halaman ke-64. Sholat adalah tiang agama dan merupakan pangkalnya ketaatan. Banyak riwayat masyhur yang menyebutkan tentang keutamaan sholat ini. Sedang adab-adab sholat yang diutamakan adalah khusyuk. Wa qad ruwiya an Utsman radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min imri'in tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha ila kanat kafaratu lima qablaha minaz zunubi malam ya'ti kabirah wa zalika dahru kulluh. Diceritakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah tiba waktu sholat fardu kepada seseorang, kemudian dia mengemas wuduknya, kekhusyuannya dan rukuknya, melainkan sholatnya akan menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan yang demikian itu terus berkelanjutan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari hadis nomor 159 dan hadis Muslim dalam kitab Thaharah hadis nomor 5. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat 2 rakaat dan dia tidak menceritakan kepada dirinya sendiri, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adalah Abdullah bin Jubair, jika dia mendirikan sholat maka dia seperti sebuah pohon yang tegak karena kekhusyuannya. Ketika dia sujud, burung-burung hinggap di punggungnya dan dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Dia baru terusik jika ada dinding yang roboh dan menimpanya. Pada suatu ketika dia sholat di dekat Al-Hijr. Kemudian selang waktu berlalu, Hudzaifah datang menghampirinya dan mengambil selendang miliknya. Namun Abdullah bin Jubair tidak menghiraukannya, dikarenakan kekhusyuannya dalam sholat. Berkata Maimun bin Makhram, tidak pernah sekalipun
Aku melihat Muslim bin Yassar menoleh ketika dia mendirikan sholat. Suatu ketika ada bangunan masjid yang roboh di dekat pasar, hingga khalayak yang sedang berada di pasar dibuat kaget karenanya. Sementara itu Muslim bin Yassar tetap berada dalam masjid dan dia tetap tegak dalam sholatnya tanpa menoleh. Biasanya ketika dia datang di rumah, keluarganya mengacuhkannya. Namun, di saat dia akan sholat, keluarganya berbicara dan bersenda gurau. Ali bin Al-Hasan ketika berwudu wajahnya berubah menguning. Ada orang yang bertanya, mengapa ini selalu terjadi padamu wahai Ali ketika kamu berwudu? Ali bin Al-Hasan menjawab, tahukah kamu kalau aku hendak mendirikan sholat, yang perlu diketahui adalah bahwa sholat itu mempunyai rukun, baik itu wajib maupun sunnah. Sedang intinya meliputi niat, ikhlas, khusyuk dan menyertakan hati di dalamnya. Sholat adalah rangkaian zikir, doa dan amal. Jika hati tidak disertakan, maka tidak ada pengaruh yang dihasilkan dari zikir dan doa. Karena ucapan dalam sholat yang tidak dipahami dan dimengerti artinya oleh hati, maka kedudukannya seperti orang yang sedang mabuk. Amal sholat itu pun sia-sia, tidak berbekas pada pelakunya. Sebab jika tujuan berdiri dalam sholat itu adalah untuk mengabdi, sedangkan tujuan dari rukuk dan sujud adalah untuk ketaatan dan pengagungan, sementara itu amalan sholat ini tidak menyertakan hati di dalamnya, maka tujuan itu pun tidak akan dapat dicapai. Karena apabila amalan itu tidak mengenai sasarannya, maka ia ibarat gambar yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yanala lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kalianlah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Maksud ayat di atas bahwa yang sampai kepada Allah adalah penguasaan hati, bisa memudahkan untuk mengikuti perintah yang wajib. Maka dari itu hati harus disertakan dalam sholat. Meskipun ketika lalai Allah memberikan kelonggaran, karena awal penyertaan hati dalam sholat akan mempengaruhi kepada waktu-waktu selanjutnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi kita bacakan tentang keutamaan sholat, yaitu di antara untuk memperoleh dari keutamaan sholat itu adalah kehusyuan. Jadi sholat seseorang itu harus khusyuk atau berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah ketika seseorang itu sholat, maka dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Maka sholat yang dikerjakan dengan khusyuk, maka sholat tersebut yang akan memperoleh keutamaan daripada sholat.
Sebagaimana tadi telah kita bacakan bagaimana para salaf dahulu mereka begitu khusyuknya dalam sholat, sehingga apapun yang terjadi di luar sana ketika dia sholat, maka mereka tidak menghiraukannya. Sampai disebutkan bagaimana Abdullah bin Jubair ketika dia mendirikan sholat, maka dia seperti sebuah pohon yang tegak. Dan ketika dia sujud, maka burung-burung akan hinggap di punggungnya. Begitu khusyuknya sholatnya dan begitu tenangnya sholatnya, sehingga burung-burung pun hinggap di punggungnya. Maka dari itu sekali lagi bahwa sholat yang memiliki keutamaan, yaitu diantaranya adalah sholat itu dapat menjadi penebus dosa-dosa yang telah lalu apabila sholat itu dikerjakan dengan khusyuk, yaitu benar-benar menghadap kepada Allah SWT. Benar-benar ketika sholat hanya mengingat Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.